Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Semoga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak, pada pagi hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti yang dibawakan oleh Ibu Putri Sialagan. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar dari bab 3, kesetiaan Allah pada janjinya, bagian B, bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang maha baik dan maha pengasih, kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala rahmat-Mu, kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sampai pada pagi hari ini. Allah Bapa yang maha baik, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Hadirlah di tengah-tengah kami agar kami dapat belajar dengan baik dan belajar dengan penuh semangat. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak ibu guru sekalian mampu menjelaskan latar belakang pembuangan bangsa Israel kembali ke tanah terjanji. Yang kedua, anak-anak ibu guru sekalian mampu menceritakan kembali kisah wafatnya Musa. Yang ketiga, anak-anak ibu guru sekalian mampu menceritakan kembali secara singkat kisah Israel memasuki tanah terjanji. Dan yang keempat, anak-anak ibu guru sekalian mampu menyebutkan peran Allah dalam memasuki tanah terjanji. Nah, anak-anak ibu guru yang terkasih, dalam kehidupan ini kita pasti menjumpai orang yang sangat religius, giat bekerja, serta jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, orang seperti ini biasanya berbuat tanpa pamrih, tanpa meminta atau menuntut sesuatu yang berlebihan, bahkan ia pun rela memberikan hasil jerih payahnya itu kepada generasi lain yang ada di bawahnya. Tipe orang seperti ini dapat kita temukan dalam kisah orang-orang kudus dalam gereja ataupun orang-orang yang disucikan oleh karena kesalehannya serta perjuangannya demi keadilan dan perdamaian umat manusia semasa hidupnya. Nah, anak-anak, dalam kitab suci Perjanjian Lama kita mengenal tokoh Musa. Musa adalah seorang yang lembut, rendah hati, bekerja keras, taat kepada Allah, dan memimpin bangsanya dengan setia. Dan Musa adalah seorang yang setia dan percaya akan janji Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita membuka kitab suci kita dari Ulangan bab 32 ayat 46 sampai 47. Nasihat Musa yang terakhir. Berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi
itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita baru saja membaca kitab suci dari Ulangan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi nasihat Musa yang terakhir kepada bangsanya? Dalam perikop kitab suci yang baru kita baca, apa nasihat Musa terakhir kepada bangsanya? Nasihat Musa yang terakhir adalah, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Maksudnya, mereka ataupun bangsa Israel harus tetap percaya kepada Allah, mencintai Allah, dan berbakti hanya kepada Allah saja. Nah, anak-anak, Musa adalah pemimpin yang lembut dan rendah hati, dan ia selalu setia dan percaya kepada janji Allah. Nah, pada saat itu Musa naik ke Gunung Nebo. Di gunung inilah Allah menunjukkan tanah yang telah Dia janjikan. Tanah yang dijanjikan ataupun disebut dengan tanah terjanji yang dimaksud Tuhan adalah tanah Kanaan. Setelah Allah menunjukkan tanah yang dijanjikan tersebut, meninggallah Musa. Musa telah banyak menderita, tetapi Allah tidak mengizinkan Musa untuk menginjakkan kakinya di tanah itu. Karena apa? Pada saat itu Musa pernah bersungut-sungut untuk melaksanakan perintah Allah. Dan Musa wafat di lembah Moab dengan damai. Musa wafat pada usia 120 tahun, dan orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Sebelum meninggal, Musa memberi nasihat terakhir kepada bangsanya agar mereka tetap percaya kepada Allah, mencintai Allah, dan berbakti hanya kepada Allah saja. Nah, setelah Musa wafat, yang menggantikan Musa adalah Yosua. Yosua kemudian dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, menggantikan Musa. Yosua memimpin Israel dalam perebutan tanah di seberang sungai Yordan, dan ia pun mengumpulkan seluruh bangsa Israel untuk membuat janji kepada Allah di Sikem. Bangsa Israel dengan yakin bekerja keras untuk mendapatkan janji Allah. Mereka memasuki tanah Kanaan dengan cara merebut kota Yeriko dan kota-kota lainnya hingga seluruh Kanaan dikuasainya. Janji Allah tidak seperti hadiah yang datang begitu saja, tetapi perlu usaha dan kepemimpinan Yosua menjadi awal bagi bangsa Israel untuk memasuki zaman hakim-hakim. Allah senantiasa menepati janji-janjinya, sehingga bangsa Israel diperkenankan Allah memasuki tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua. Allah berpesan kepada Yosua agar jangan menyimpang dari Allah. Dengan hidup berdasarkan hukum Taurat, maka Israel akan memperoleh
keselamatan, dan hukum Tauratlah yang akan menjadi pedoman mereka di tanah Kanaan. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam pembelajaran kita hari ini, kita harus menyadari bahwa Allah selalu setia pada janjinya, dan Allah mengharapkan pula kerjasama dari kita semua umatnya. Janji Allah tidak seperti hadiah yang datang begitu saja, tetapi perlu usaha dan doa dari kita. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu guru sekalian dapat memahami dan mengerti dari pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur melimpah kepadamu ya Tuhan atas berkat-Mu, sehingga pembelajaran kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Baik, semoga apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.